di dalam Matius 23, di mana Yesus satu perikop itu menceritakan tentang tipikal orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sampai Yesus mengatakan keturunan ular beludak, dan itu dikatakan celakalah, celakalah, celakalah. Celakanya itu dinisbahkan kepada pemimpin-pemimpin daripada orang-orang Yahudi, diantaranya orang Farisi. Nah, di data nomor 15-nya, salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Ada orang Farisi selain Paulus yang kemudian mendirikan agama di luar Yahudi. Tapi itu saya belum temukan dari sampai sekarang. Siapa orang yang mendirikan agama dan agama apa yang didirikan oleh orang Farisi tersebut. Nah, kalau tidak ada berarti nubuatan Yesus ini tidak tergenapi berarti. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah orang itu bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini gimana cara menjawabnya ini? Siapa selain Paulus? Karena Paulus ini ngaku orang Farisi. Di dalam Filipi 3 dan juga di dalam Kisah Para Rasul 23, Paulus itu dengan akurat mengakui dirinya sebagai orang Farisi. Dan kita lihat sepak terjangnya, dia nyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Kemudian pengikutnya pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia. Berarti ketika di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 dia dikatakan tokoh dari sekte Nasrani, artinya tergenapi untuk sementara beliau adalah kandidat tunggal yang dikatakan Yesus dalam Matius 23 ini. Silakan. Ya, ini jelas bukan nubuat. Dari mana kita tahu ini bukan nubuat? Karena disebutnya celakalah kamu. Jadi kenapa? Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan. Artinya sudah celaka nggak? Ya sudah celaka. Kalau nubuat itu kan sifatnya kan future. Memang ini ditujukan kepada, kita lihat di ayat 2-nya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turuti dan melakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Mereka ini siapa? Ahli-ahli Taurat. Jadi ini bukan bentuk nubuat. Kalau abang menyatakan ini nubuat, ya tentu nggak akan dapat jawabannya, karena memang ini bukan nubuat. Ini dijelaskan di ayat 2 dan ayat 3-nya jelas. Ya mereka itu ya seperti itu di ayat 2 dan ayat 3 itu. Perbuatan mereka tuh seperti orang munafik. Iya. Dan ini bukan nubuat, Bang. Kalau saya memahami, nubuat itu adalah cerita yang terkait masa lampau, masa pada saat diucapkan, dan pada saat belakangan atau masa yang akan datang. Nah, kalau dikatakan ini adalah cerita, memang betul cerita yang dibangun kemudian di mana pelakunya itu seangkatan dengan Yesus. Di dalam data nomor 36-nya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Berarti memang orang yang celaka mendirikan agama kemudian mentobatkan orang itu berlaku pada zaman Yesus. Abad pertama ini pelakunya. Nah, kemudian rentetan penyebutan yang disebutkan oleh Yesus sebagai pemimpin-pemimpin buta, kemudian ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang merampas dan dalam kerakusan dan seterusnya, itu disebutkan semuanya di dalam Matius 23 ini. Nah, sekarang kalau kita teropong selaku pengakuan Ade tadi yang mengatakan bahwasanya terjadi pada masa itu, nah tokoh mana yang kemudian mendirikan agama di luar Yahudi? Karena dia menyeberangi lautan ini ceritanya, meninggalkan tempat di mana dia berasal, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 19 dan juga Kisah Para Rasul 27, jelas sekali terpampang Paulus melanglang buana menyeberangi lautan, menjelajahi daratan.
Untuk apa? Mendirikan satu keyakinan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Sementara Yesus sibuk mengajarkan Bani Israel justru mengatakan dirinya adalah sebagai utusan. Tapi di tangan Paulus yang utusan tadi menjadi Tuhan. Contoh di Roma 14 nomor 9. Kenapa muncul Roma? Karena Paulus menulis surat untuk jemaat-jemaat di luar daripada Yerusalem. Makanya dikatakan Yesus Kristus yang kau salibkan itu, yang telah mati itu, telah dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Maka dituhankan. Artinya memang ada pengajaran yang dibawa keluar, kemudian orang-orang mengikuti ajaran itu, dan Yesus mengatakan penganutnya 2 kali lebih jahat. Kecuali ada bisa menunjukkan satu data orang Farisi membentuk sebuah agama di luar Yahudi, ya silakan. Tapi saya rasa itu nggak ada dan itu sulit untuk ditemukan. Silakan. Ya, seperti jawaban saya sejak awal tadi pun. Di sini kan disebut ya, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Emang ini sudah terjadi. Nubuat itu nggak mungkin yang sudah terjadi. Karena nubuat itu artinya nubuah, penglihat, melihat suatu hal yang di depan. Kalau di belakang itu namanya cerita, storytelling. Kalau nubuat itu dia melihat ke depan. Ini bukan nubuat, Bang. Karena di sini merujuk kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan ini sama sekali bukan ngomongin tentang masalah. Coba Paulus pas waktu bertemu di Damsik, apakah dia mau ngapain? Dia hendak membunuh murid-murid Yesus kan, menganiaya toh. Dari perjalanan Damsik dia ditemuin di perjalanan itu. Akhirnya dia bertobat. Dia dibaptis oleh Ananias. Ini nggak ada hubungannya, Bang. Abang ini kan lagi mencoba menarik satu benang yang kusut ini kan, seakan-akan itu lurus. Padahal ini sangat jauh, karena ini memang merujuk, kita mesti lihat dari atas, Bang. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini memang bentuknya jamak, bukan singular, bukan satu orang yang ditujukan ada satu orang tertentu, enggak. Itu. Ya baik. Jadi gini, adik gini, di dalam Lukas 21 gitu ya. Jadi ada kemudian serigala nih. Serigala ini kayak mana ceritanya supaya mereka itu bisa nyamar? Serigala artinya di luar dari pengajaran Yesus, di luar garis pengajaran Yesus. Paulus tidak pernah menjadi murid kan, berarti dia di luar. Sementara murid-muridnya nanti dia niaya nih sama si serigala ini. Bagaimana serigala ini bisa nyamar menjadi pengikut Yesus? Bertaubat, pura-pura bertaubat, kan gitu. Siapa serigala yang masuk ke dalam tubuh pengajaran Yesus? Ada gitu orang Roma atau orang Yunani bertobat kemudian pura-pura masuk menjadi pengikut. Ada. Padahal pemberitaannya sangat akurat. Nasihat-nasihat Yesus kepada Bani Israel, muridnya, ya keturunan Yakub, agar waspada. Dan satu poin yang perlu dicermati di sini, kewaspadaan itu tertuju kepada siapa? Orang Farisi. Nah, ada orang Farisi bertaubat kemudian mengajarkan satu konsep yang berbeda. Kenapa kita tidak buka mata dengan itu? Contoh misalnya di dalam Lukas 21. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Nah ini dia, serigalanya akan menggunakan nama Yesus. Dalam arti kata, pertobatannya, ajaran-ajarannya mengatasnamakan Yesus, membawa-bawa nama Yesus. Seperti ketika dia ke Damsik, mengaku bertemu dengan Tuhan. Dari mana dia tahu bahwa yang ditemui itu adalah Tuhan? Siapakah engkau? Tuhan. Bukankah Tuhan itu nggak bisa dilihat? Suara Tuhan itu tidak bisa didengarkan. Tapi coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Paulus. Dan itu juga informasinya dari Lukas. Bukan dari Yesus. Bukan dari Yohanes. Siapakah engkau Tuhan? Itu poin pertama. Kemudian Yesus mengatakan penyesat ini akan berkata, akulah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan, akulah dia. Di data nomor 12-nya jelas di Lukas 21 apa yang dikatakan? Tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu akan ditangkap. Kamu di sini murid Yesus. Sebelum terjadi, penyesat itu datang membawa namanya dan mengatakan dia adalah Tuhan. Terlebih dahulu murid-murid Yesus itu ditangkap. Lalu siapa yang menangkap murid-murid Yesus? Siapa yang menganiaya murid Yesus? Setelah Paulus kemudian melakukan itu, terjadilah penyamaran. Nah, ini kan terjadi. Belum lagi kalau kita melihat dalam 1 Yohanes 2 nomor 18.
bahwa antikristus penyesat itu berasal dari tengah-tengah kita. Kita di sini adalah pengikut Yesus. Angkatan pertama, bukan sekarang. Maka kita kembali kepada apa yang dikatakan Yesus. Waspadalah kepada orang Farisi. Paulus orang Farisi, dia tokoh dari sekte Nasrani, mendirikan satu konsep Yesus adalah Tuhan. Hukum Taurat itu adalah kutukan, hukum Taurat itu adalah sampah, tidak ada yang diselamatkan karena taat kepada hukum Taurat. Sementara Yesus keselamatan itu adalah mentaati hukum Taurat. Nah, coba-coba, mungkin ada tokoh orang Farisi yang mendirikan satu pengajaran yang bisa menggenapi apa yang Yesus nubuatkan atau ceritakan. Silakan. Nggak ada. Itu imajinasi Abang Juma. Kalau itu dipaksakan bahwa itu merujuk pada satu tokoh dan itu bentuk nubuatan, tidak. Seperti yang dari tadi saya bilang, ini udah 3 kali nih, 3 kali kesempatan. Itu bukan nubuat karena memang sudah terjadi. Yaitu dilakukan oleh ahli Farisi dan yang seperti tadi di ayat 2 itu. Cuman saya mau nanggapin dulu, ada 3 poin di sini tadi pernyataan Abang. Dia datang mengaku dengan namaku. Paulus tidak pernah mengaku nama Yesus. Artinya di sini Mesias gitu loh. Contoh, siapakah yang mengaku-ngaku nama Yesus itu? Ya Isa Al-Masih. Padahal dia bukan Yesus yang dikabarkan oleh para rasul. Isa Al-Masih inilah yang dimaksud dengan Mesias palsu. Dia mengatasnamakan dirinya Kristus dengan nama Al-Masih, padahal bukan. Al-Masih itu sendiri kan dengan pernyataan definisi yang tidak jelas. Tidak ada pemahaman definisi Al-Masih yang benar. Gak ada benar semuanya di dalam Quran. Bukan di dalam Quran, dalam pemahaman Islam tuh gak ada yang benar. 1. Nomor 2, penyesat ini akan menyatakan akulah Tuhan. Yesus, Paulus tidak pernah mengatakan akulah Tuhan. Justru menyatakan Yesus itu adalah Tuhan dan Bapa itu adalah Allah. 1 Korintus 8 dan 6 dan 1 Korintus 8 ayat 4 itu gugur. Yang ketiga, 1 Yohanes ini bukan berbicara tentang Mesias, tapi tentang guru-guru palsu. Guru-guru palsu itu bisa datang dari manapun. Guru-guru palsu itu bisa datang dari manapun. Kalau Abang ini kan ngomong tadi gini, ini Mesias. Kalau Mesias itu harus, ini kebalik. Kalau Mesias ini Abang bilang seakan-akan mempersyaratkan itu harus dari kalangan kami, dari kekristenan kan, menurut 1 Yohanes ini. Saya bilang 1 Yohanes itu merujuk pada guru-guru palsu. Benar, guru-guru palsu memang datang dari tubuh kekristenan. Tapi kalau Mesias bisa datang dari manapun, termasuk dari Arab. Isa Al-Masih itu adalah Mesias yang lain. Dan berkali-kali Bang, orang Yahudi itu yang katanya ngerti bahasa Ibrani, mereka itu berkali-kali memprediksi Mesias itu dan mereka selalu gagal. Sampai sekarang gagal terus. Kenapa? Ya Mesiasnya sudah ada kok. Mesiasnya sudah datang kok. Tapi mereka membuat prediksi terus dan salah terus. Bahkan ada Mesias mereka yang jadi mualaf. Ada. Karena saking konyolnya mereka ini, orang-orang rabbinik ini. Ya kira-kira gitu Bang. Kalau Abang memaksa ini adalah bentuk nubuatan, kita akan dapat garis temunya. Karena memang ini bukan nubuatan yang tadi di kitab apa sih, Lukas tadi ya. Kitab apa tadi, Matius ya Bang. Itu bukan nubuat. Itu tertuju pada beberapa orang tertentu, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bentuknya jamak. Gitu Bang. Oke, jadi gini Ade ya. Terlalu jauh kalau misalnya Isa yang menjadi penggenapan nubuatan sebagai pengajar palsu atau nabi palsu dan seterusnya. Kenapa? Kami umat Islam itu mengetahui tentang Nabi Isa alaihissalam itu melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Isa alaihissalam itu tidak pernah datang ke Arab. Dia hanya diceritakan di Al-Quran, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Dan Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang diberi nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel. Jadi dia nggak ke Arab, dia di Bani Israel. Nah, yang dikatakan oleh Yesus ini adalah penyesat yang muncul dari tengah-tengah Bani Israel itu sendiri. Lalu ada orang Farisi yang keluar mengajarkan tentang konsep agama, ajaran, di mana orang non-Yahudi menjadi pengikutnya. Nah, kalau berbicara mengenai Mesias, justru kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, Paulus di situ mengaku Mesias. Paulus mengaku Kristus, sebab aku juga Kristus. Itu kalau kita lihat dari original teksnya, itu sangat jauh beda dengan terjemahannya. Karena di dalam original teksnya, Paulus ini mengaku sebagai
Kristus. Dia mengaku Kristus dalam arti kata dia pun mengaku Mesias. Makanya pengajarannya itu yang menjadi tolak ukur kekristenan hari ini. Dia katakan begini, Ginomai memites katos kago Kristus, teladani aku sebagaimana aku juga adalah Kristus. Itu terjemahan sesuai dengan original teks, tapi kalau kita lihat dari terjemahan Indonesia, lai itu berubah frontal. Nah, kemudian di mana, Bang? Di mana? 1 Korintus 11 nomor 1. Ya, Oke, sambil ya. Nah, oke. Kemudian kalau kita melihat dari Matius 23 tadi, kan sudah jelas tuh, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat ini kan Paulus. Di dalam Filipi 3 nomor 6 nomor 7, Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Filipi 3 nomor 5. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Nah, Paulus mengaku, akulah orang Farisi. Orang munafik. Kenapa saya katakan beliau orang munafik? Karena dalam orang Yahudi dia ngaku Yahudi, Yunani dia ngaku Yunani, kepada orang Romawi dia ngaku Romawi. Itu munafik. Terus dia katakan celakalah orang yang menyunatkan dirinya. Yesus Kristus tidak akan berguna baginya. Tapi faktanya kalau orang itu bersunat, tapi faktanya dia menyunat Timotius. Nah, kemudian dikatakan sebab kamu mengarungi lautan. Pekerjaan Paulus ketika kita lihat dalam Kisah Rasul 27, satu perikop itu kerjanya dari pelabuhan ke pelabuhan. Dia berlayar kemana-mana, sampai ke Kiliki dia itu. Mengajarkan apa? Mengajarkan tentang ketuhanan manusia bernama Yesus. Menyeberangi lautan, menjelahi daratan. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 19. Satu perikop bagaimana dia dari daratan ke daratan kemudian mengajarkan tentang menuhankan manusia bernama Yesus. Lalu dia mentobatkan orang. Damaris dia yang mentobatkan. Begitu juga Dionysius, dia juga yang mentobatkan. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 17. Artinya apa yang kita cari sebenarnya sudah ada di depan mata. Cuman karena adik saya ini beriman kepada Paulus dan menganggap itu adalah rasul, maka semua yang terjadi terhadap apa yang diterangkan Yesus yang ada pada Paulus itu ditolak. Tapi kalau diminta, kalau bukan Paulus lalu siapa? Apa nama agamanya? Nggak bisa juga ditunjukkan. Nggak bisa juga ditunjukkan. Makanya dikatakan pengikutnya 2 kali lebih jahat. Karena pengikutnya ini akan membela mati-matian orang ini. Itu. Terakhir, kalau kita melihat dari Lukas 21, apa yang dikatakan? Tetapi semua itu, sebelum semua itu terjadi, ini kata Paulus, kata Yesus, kamu muridku akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Ini yang terjadi kepada murid Yesus angkatan pertama. Siapa pelakunya? Paulus. Penyesat itu siapa berarti? Ya Paulus. Karena dia menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesus. Memang berat, tapi itu fakta. Sesuai dengan Bible. Nah, belum lagi kalau kita melihat dari unsur pengajaran Paulus dan unsur pengajaran Yesus, wah kacau. Bertentangan sama sekali. Seperti itu adindaku Aderion yang ganteng dan baik hati. Silakan. Iya Bang, ini terlalu banyak ya. Tadi saya terlalu fokus di 2 Korintus 11 ini tadi saya cek. Cuman ada poin pertama yang aku catat di sini. Isa itu saya bilang Mesias palsu, bukan guru palsu. Mesias palsu. Kenapa? Karena memang ini menurut iman kami. Jadi bukan saya benci, bukan karena saya benci Islam, bukan. Karena Isa itu adalah yang tidak diajarkan para rasul. Layar ya. Galatia 1 ayat 8, terkutuklah orang yang mengajarkan Injil di luar dari apa yang telah kami beritakan. Bukan aku beritakan, kami. Paulus selalu ngomong kami tuh, yang kami beritakan, para rasul beritakan. Memang kalau Isa itu kan tidak disalib, tapi tidak ada satupun para rasul mengatakan kalau Yesus itu tidak disalib, apalagi diserupakan. Nah inilah kami sebut, inilah Mesias palsu. Inilah yang dimaksud Yesus. Dia akan membawa namaku dengan namaku. Iya benar, betul tuh. Isa Al-Masih kan artinya apa? Yesus Kristus. Tapi dia bukan dia. Itu bukan yang diajarkan para rasul, tapi diajarkan oleh baginda Muhammad. Seperti abang bilang tadi. Itu poin nomor pertama. Poin nomor 2 yang langsung aja ke kritik teks ini ya, 2 Korintus 11 ayat 1. Aku cek di sini memang dia bukan 1 Korintus. 1 Korintus. Iya, 1 Korintus. Sorry, maaf. 1 Korintus 11 ayat 1 kan yang
Iya. Mimita itu toh, imitator Iya. kan. Iya. Jadilah pengikut Kristus sama seperti aku. Dia nggak menyebut dirinya Kristus. Kago di situ kan artinya apa? Coba kago di situ, Bang. Saya juga merujuk kepada dirinya. Aku Saya ini juga. juga Kristus. Bukan aku juga Kristus. Kalau misalnya aku juga Kristus berarti kita Kristus dong. Kan dia jadilah pengikut Kristus sama juga seperti aku. Masa sama juga seperti aku Kristus? Coba masuk letak ke juganya? masuk ke original teksnya coba. Iya, iya. Ini saya lagi baca kok original teksnya. Mana kata di situ? kago Kristo kan? Tidak Abang ada di lagi- situ pengikut. Bukan. Tidak ada juga. Kata kago ini loh, Bang. Kago itu Yang saya juga. Kago. Iya, Aku juga. Aku. Iya, aku juga apa? Dia kan nggak mendefinitifkan dia itu Kristus, tapi sama Kago? juga seperti aku. Kago Kristus kan? Iya. Kan Saya makanya juga Kristus. saya Betul. juga pengikut Kristus kan Nggak ada diminta. kata pengikut di situ, Lah, adekku. imitators ini loh, Bang. Makanya melihatnya itu secara komprehensif. Nggak ada kata Abang mesti ingat, pengikut. Bang, bener dengar dulu, Bang. Bahasa Yunani itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau dia disebut di atasnya ini kan ada kalimat sebelumnya toh. Di dalam satu ayat itu ada dua kalimat yang dihubungkan. Kalimat pertama, jadilah pengikut Kristus sama juga seperti aku pengikut Kristus. Bukan berarti dia itu Kristus. Kalau dia itu Kristus, apa arti makna kata I also ini, kago ini? Jadi gini. Ini kita lihat langsung ke original teksnya. Di situ tidak ada kata apados. Apados itu pengikut. Nggak ada. Bukan. Coba, Memang dari kata coba. mimitai. Mimitai Nggak, di sini itu kata kan kago teladan. ini, Bang. Nggak, kata kago ini yang abang bermasalah. Itu aku juga. Iya, aku Ada juga kata- Kristus. Lu also ini seperti apa? Jadi Iya, letak aku juga. Aku juga itu also. sama. Iya, ini merujuk kepada si mimitai ini, Bang. Iya. Iya, Dia minta mimitai itu diteladani sebagaimana aku juga Kristus kan gitu. pengikut. Sama juga. Jadilah gua juga teladanku pengikut sebagaimana aku juga Kristus. Oke. Bukan. Itu Kalau pemahaman logika kita bahasa yang berbeda di situ. Enggak, Bang, bukan, Bang. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, logika bahasa Indonesia pun nggak dapet. Jadilah pengikut Kristus sama seperti aku adalah Kristus. Loh, berarti letak kejuganya di mana? Katosnya itu sebagaimana Sebagaimana aku juga- kago saya juga Kristus. Nah, itu Kan dia, gitu. Bu. Kalau misalnya sebagaimana juga, apakah pengikut ini disebut Kristus? Jadilah teladanku sebagaimana saya juga Kristus. Bukan. Jadilah pengikut Kristus. Nggak ada situ deh. Imitator. Nggak ada di situ. Iya. Kan di situ Ya udah. mimitemo. Ya udah kita tinggalkan itu. Kita tinggalkan. Bukan enggak itu perlu itu biar sekarang abang bilang Yesus karena nggak pernah ada sejarah Paulus itu Mesias. Kalau ada itu dia ngaku pasti tercatat di sejarah. Oh, nggak mungkin. Nggak ada. Sejarah yang mana? Sejarah Loh, mana? sejarah manapun. Dari Bang, gini, orang jadi gini. Yahudi itu Mesias mereka pun tercatat walaupun mereka hancur mati kutu. Mesias mereka tercatat di sejarah. Paulus itu nggak pernah Ya, mengaku oke. Mesias kecuali abang yang mengklaim. Bahkan dia pernah mengaku Bapa loh di dalam Yesus Kristus. Akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Benar, Romo saya juga bapak saya. Nah, Makanya itu dia. disebut pater. Permasalahannya kemudian Dia bukan Yesus bapak di surga. mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Tapi faktanya pengajaran-pengajaran Paulus yang menjadi sudut yang dijadikan sebagai konsentrasi kekristenan sehingga pola yang ada di dalam imannya, ketuhanannya, agamanya, kitabnya itu semua tertuju kepada Paulus kan. Landasan iman kami No. Gini. Landasan iman kami bukan tertuju pada ajaran Paulus. Landasan iman kami itu adalah yang sosok Kristus ini. Dan seluruh kitab itu kami imani. Bahkan kitab Yudas yang bukan Iskariot ya. Yudas yang bukan Kita lihat. Iskariot. Itu pun juga kami baca itu, Bang. Bukan cuma Oke. Paulus. Oke, mari saya sedikit jabarkan baru ditanggapi deh. Jadi kita lihat bagaimana Paulus itu mendudukkan dirinya sebagai sumber hukum. Itu dulu. Jadi dia mengaku Bapa karena dia sebagai sumber hukum. Yang tadinya hukum Bapa, hukum Tuhan itu dihapuskan dengan Yesus menjadi tameng. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta
segala perintah yang ada di dalamnya. Itu selesai di situ ya. Lalu kemudian kita lihat dalam Matius 5:17. Itu sangat bertentangan dengan konsep pengajaran Paulus. Di mana Matius 15:17, Yesus di situ mengaku sebagai penggenap, artinya pelengkap, penyempurna daripada hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Paulus malah menghapus Roma 3:28-29. Itu satu. Kedua, Yesus ini adalah orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Dia menjalani hukum Taurat di dalam Matius 5:19-20. Sedangkan Paulus sebagai sumber pengajaran Kristen membebaskan orang Kristen dari hukum Taurat itu. Roma 7:6. Lalu kemudian ketetapan-ketetapan Tuhan, syariat-syariat Tuhan, hukum-hukumnya itu diterapkan oleh Yesus berdasarkan Matius 5:21. Tapi Paulus kemudian meniadakan, bahkan menganggap itu sampah. Dia anggap itu adalah sengat maut. Roma 8:1. Lalu kemudian di dalam Matius 19:16, data nomor 16-17, nanti tolong diralat kalau salah. Atau Markus 12:29, Yohanes 17 nomor 3, Yesus di situ mendudukkan dirinya sebagai hamba. Dia adalah pentuhan. Dia adalah penghamba kepada Tuhan. Sedangkan Paulus justru mengajarkan menyembah Yesus. 2 Korintus 1 nomor 3, Roma 8:39. Lalu kemudian yang terakhir, Yesus ini selama 3 tahun mengajar, isi kandungan pengajarannya, dirinya adalah rasul. Yesus ini rasul. Yesus rasul, dia utusan. Tetapi kemudian dia yang rasul ini menjadi Tuhan seketika di tangan Paulus. Enggak. Ntar dulu Bang Murah Hati, Kamu sabar. turunin Begini, dulu saya tadi ada kamu. datanya. Ini ada datanya di sini. Begini, Di sini jadi saya Ya, sudah kamu baca. bacalah Kamu dengar, dulu. Bacalah Bang dulu biar Murah Hati kami. ini sudah membedakan ya. Begini, saya kasih ayatnya. Yesaya pasal 52 ayat 7 ya. Dibaca. Jangan Betapa pindah dulu, indahnya- Pak. Pak Jonto, jangan pindah dulu. Tetap di yang Iya, ayat yang kamu bawa tadi. supaya Baca saya secara kasih lengkap coba. clearkan. Saya kasih clearkan ya. Nah di sini Enggak, Pak. Murah Hati Baca ada membedakan dulu yang antara Bapak Mesias bawa dan Allah. ayatnya. Tunggu, baca dulu ayat yang Bapak bawa supaya kita sama-sama clear semuanya. Iya, Yesaya 52 Ayat yang ayat Bapak 7. akulah dianya itu baca secara lengkap. Jangan pindah dulu, nanti akan pindah ke ayat yang lain lagi. Waalaikumsalam. Ini nggak selesai lagi. Gitu. Waalaikumsalam. Iya Tuhan. Kita nyimak dulu. Gimana ini? Siap Bang. Ya, siap Bang. Kalau saya yang memahami dari apa yang dinarasikan di dalam Alkitab itu tentang siapakah dia, ketika Yesus itu berbicara dengan orang Yahudi, orang Israel, yang pasti dia berbicara tentang Mesias itu. Bapak. Loh, kalau Bapak ya Yesus sudah mati dari awalnya, karena barang siapa yang menyekutukan Tuhan langsung mati. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapak, bukan tentang Mesias. Kau pakai Seperti data yang di bro sini. baca bro, seperti yang bro baca tadi, itu ya Yesus melakukan segala sesuatu yang diajarkan Bapak? oleh sang Bapa. Bapak beda nggak dengan kalimat Mesias? Bapak beda nggak dengan pengertian kata Mesias? Sangat Bukan, beda. dengan kalimat Mesias itu Bapak BA. Mesias MESI AS Mesias. Nah, kan beda kalimatnya Iya, di sini. Pak Murah Hati. Pak Murah Hati. Hmm. Nah, di sini kan kita konteksnya bahwa Bapak itu bukanlah Yesus atau Yesus bukanlah Bapak, ya kan? Dalam segi dari kacamata Kacamata apa? ketunggalan Allah, ya kan? Ini Ketunggalan kacamata Allah. Nah, kita, bukan kacamata Anda. Bentar, Pak. Jangan biasakan dengan orang berbicara dulu baru direspon. Nah, mari kita melihat pada ayat setelahnya. Pada ayat 26 dikatakan di sana, banyak yang harus kau katakan dan kau hakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Nah, narasi tadi yang disampaikan oleh... Seterusnya jangan kau potong-potong. saya baca sampai habis ya. Iya Pak, baca Adalah, aja. ya, adalah benar dan apa yang ku dengar daripadanya, itu yang ku katakan kepada dunia, ya kan? Jadi apa yang Tuhan Yesus dengar dari Bapa itu yang dikatakannya. Mereka tidak Apa mengerti yang bahwa yang dikatakan bicara mereka?
Apa yang dikatakannya? Dia 7 apa yang dikatakannya? Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Nah, jadi kalau Bapak berhenti sampai ini, Bukan tentang Bentar, Pak. Mesias. bentar dulu Pak. Bapak harus melihat pada konteks ayat sebelumnya, ya kan? Apa konteksnya? Mana? Tunjukkan. Yang Tuhan Yesus katakan dan hakimi tentang kamu akan tetapi Dia yang mengutus aku. Bapak yang mengutus Tuhan Yesus adalah benar. Itu yang dimaksud pada ayat 27. Bahwa Makanya dia berbicara yang diutus sang Bapa. Itu makanya akulah Dia. Maksudnya gini, jadi kalau engkau tak percaya akulah Dia yang diutus oleh Bapa loh. Akulah Dia yang diutus oleh Bapa. Sudah jelas dikatakan pada 26 ini dua pribadi yang berbeda. Betul, Bukan dua pribadi yang sama. betul. Ya kan? Dan ini belum sempat pribadi yang beda. dan itu belum sampai entar dulu Pak Murhati. Dan itu belum sampai selesai di ayat 27. Nah, pada ayat 28 dikatakan di sana di sini klimaksnya ya Pak ya. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Kira-kira pada ayat 28 ini Bapak memahami tidak maksud Tuhan Yesus? Udah gini aja, daripada sama-sama bingung, kasih Bang Juma ngomong dulu, mana tahu lebih bisa mencairkan ini. Julius, kamu tenang aja di situ. Enggak pada tempatnya, Bro. Kalau mau cuma sih ngomong ya kita adu argumen saja, adu agama itu aja. Julius, kamu aja dulu sekali-sekali. Siapa Julius, di bukan Suma Bang tentang Juma. Kristen? Kalau kalian mau diskusi sama boleh, Juma boleh. sendiri, saya undur diri dulu Julius ya. saja, Julius. Ya, saya undur Julius ya. sendiri. Boleh. Oke, Ya, teman-teman. saya turun ya. Akulah dia manusia, bukan Tuhan. Saya turun ya, Akulah dia manusia, di mana ada dia mengatakan akulah dia manusia? Mesias itu manusia, Bang. Iya betul, Mesias itu manusia. Mesias itu adalah suatu julukan atau gelar. Gitu? Enggak, Mesias itu adalah manusia yang tidak boleh diganggu oleh manusia. Bentar, Bro, Mesias itu perkataan apa? Tuhan. Mesias itu orang yang diurapi, manusia orang yang diurapin. betul. Bukan Tuhan yang diurapin, oke? Pengertian kata Sepakat Tuhan yang kita. bro maksud itu Tuhan yang seperti apa? Menggunakan Pencipta apa? langit dan Berdasarkan apa? bumi, Theos. Theos. Yes, bukan Ada nggak Kurios. kata Tuhan? Yang pengertian Tuhan di Indonesia itu Bang Juma itu menggunakan apa dasarnya? Kalau di Indonesia atau kita KBBI, etimologi? KBBI Tuhan dan ini sudah Tuhan itu beda, beda. Sudah beda. Jadi maksud- Pengertian bro dari jadi maksud KBBI kami Anda- menggunakan dari etimologi, Bro. Oke, jadi menurut Anda akulah dia Mesias ini maksudnya Mesias ini apa? Mesias adalah sarana yang digunakan oleh yang ilahi sang Bapa untuk keselamatan bagi manusia. Iya, menggunakan apa yang digunakan oleh Tuhan yang ilahi ini? Manusia atau bukan? Sarana keselamatan tubuh yang memberikan darah kurbannya bagi manusia. Oh, itu lari ke pagan itu kalau darah manusia Kalau lari itu ke pagan nggak ada. memang itulah kekristenan, Bro. Kami tidak Nggak berubahnya. ada. Nggak ada Tuhan mengajarkan Ini mempersembahkan darah kekristenan. manusia, nggak ada. Kalau memang nggak ada di dalam pengertian kamu, Ya itu tidak makanya apa-apa. itu Kan makanya kamu. aku bilang pagan. Saya Itu makanya aku izin bilang turun pagan. dulu ya. Pagannya di Saya- mana? Saya izin turun dulu ya. Karena Tuhan itu tidak pernah minta darah manusia Teman-teman, sebagai saya- penebus itu dosa. tidak saya izin meminta. turun dulu ya. Saya Dia tidak sendiri bertanggung yang jawab, memprakarsainya, Bro. ya. Saya tidak bertanggung Dia jawab, atau ya. iblis? Ya. Dia atau Mohon iblis maaf. gimana maksudnya? Bang Texas. Yang aku turun memprakarsai aja, gimana nih? penyaliban Yesus Oke, itu Bang. Tuhan atau iblis? Kalau dalam pengertian kekristenan, Nggak usah lari ke Tuhan situ, itulah nggak usah. sendiri Nggak yang usah ke situ. memprakarsainya. Yang Karena merasuki dalam pengertian- Yudas siapa? Kenapa? Yang merasuki Yudas siapa? Tuhan atau iblis? Itu adalah sifat iblis. Iblis atau sifat iblis? Sifat iblis. Sifat Oh, Bang Juma, sifat. Sifat. Jadi bukan iblis. Sifat iblis, apakah iblis menurut kamu? Ya, iblis atau sifat iblis yang merasuki Sifat Yudas iblis. iblis atau sifat iblis? Sifat iblis. Oh, sifat iblis, bukan iblis. Sifat. Oh, sifat. Oke. Nah, sekarang saya tanya, yang merasuki Yudas itu sifat iblis atau sifat Tuhan? Sifat iblis. Sifat Yang iblis. Yudas itu. Sifat iblis. Terus kenapa Anda mengatakan bahwa penyaliban itu adalah karya Tuhan?
Karena memang Tuhan sendiri yang menghendaki seperti itu terjadi. Di mana dalilnya Tuhan menghendaki penebusan dosa dengan darah manusia? Coba kalau kita mengacu pada pernyataan Yesus sendiri, aku datang untuk memberikan korban persembahanku bagi manusia. Karena anak manusia harus datang kepada manusia dan harus dianiaya. Coba Anda lihat di Matius 8:4. Apa yang Yesus ajarkan untuk dipersembahkan sebagai penebusan Apakah dosa? di Alkitab hanya satu ayat saja lalu bisa kita artikan seperti itu? Enggak bisa, harus merujuk, makanya kamu harus juga merujuk kepada memahaminya. perintah Yesusnya, jangan kepada yang Perintah lain. Yesus tidak hanya di itu saja, bro. Cuma kan hadis itu banyak itu kalimat-kalimatnya, nggak mungkin satu ayat. Enggak. Kita berbicara skala Yesus dulu, jangan kemana-mana. Iya, skala Yesus itu satu. Yesus memerintahkan mempersembahkan kurban yang diajarkan oleh Nabi Musa, kan gitu. Bang Suma mau menyangkal ayat ini. Coba Bang Suma cari penembus yang lain yang sama dengan Yesus Kristus. Enggak mungkin gini, maksud salah. Bisakah penyalipan itu terjadi tanpa Bisa campur tangan iblis? Atau ganti aja ini orang gini. satu ini yang kalian salibkan. Begini, saudara, saya ingin mengajarkan kepada kita semua. Tidak usah mengajarkan. Islam itu tidak perlu mengajarkan. Kalian tuh perlu bertanya, bukan mengajarkan. Oke. Sekedar bertanya, kalau dikasih jawaban jangan ngeyel gitu aja. Artinya kita mau dibodoh-bodohi gitu. Ya mau dibodoh-bodoh mau enggak, kalian memang sudah bodoh dari awalnya kan. Kalian yang umi kan. Kalau kamu tidak percaya kepada gitu ya. apa yang Iya, kalian memang orang umi kok. Ya kamu ganti aja dulu. Oke. Kebetulan ada orang Yahudi satu di bawah kanan bawah ini. Saya boleh bertanya kan? Saya boleh bertanya kan? Saya boleh bertanya kan? Kan Bang Zuma ini Oke. Galatia 4 nomor 5. Dengarkan. Galatia 4 nomor 5 di situ dikatakan Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Siapa yang takluk dalam hukum Taurat? Yang taat kepada hukum Taurat siapa? Kristen atau Yahudi? Gimana? Di dalam kitab saudara, Yesus itu diutus sebagai penebus kepada mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Diam dulu. Karena Tuhan meletakkan hukum Taurat di loh hati manusia. Sejak kapan Kristen takluk kepada hukum Taurat? Sejak kapan Kristen takluk kepada hukum Taurat? Manusia itu diletakkan hukum Taurat di dalam hatinya. Dengarkan. Galatia 4 nomor 5, Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Betul. Saya jawab. Ya, konteks manusia itu Roma 7 ayat 4 dan 5 di dalam hatinya, loh hatinya. Bang Texas, bacain Roma 7 ayat yang takluk kepada hukum Taurat, artinya itu taat kepada hukum Taurat. Laptopnya bawa anak. Roma 7 yang ayat takluk 4 kepada dan hukum 5. Taurat itu artinya tunduk patuh menjalankan hukum Taurat. Kamu yang ngajarin, kamu umat umi. Nabimu juga umi, kamu dengerin. Kamu baca kitabmu bisa, Esther. Esther, kamu bisa baca kitabmu bahasa Yunani, Esther. Dikatakan manusia itu diletakkan kamu bisa baca kitabmu dalam bahasa Yunani. Ya, kami bisa. Bukan umat berarti kamu buta huruf. Memang itu hukum Taurat. Berarti kamu buta huruf. Tuhan mengirim orang-orang yang bisa berbahasa kami. Jangan kamu katakan orang buta huruf sementara kamu nggak bisa baca kitabmu. Kalian memang buta huruf, Nabimu buta huruf kok. Kalian disuruh bertanya kepada ahli kitab. Ya, jadi kembali kepada Galatia 4 nomor 5 teman-teman. Bukan ngajarin cuma. Kamu Bu Esther, Ibu Esther yang baik hati, Bu Esther. Jangan malu-maluin, di sini ada pemegang kitab Torah, jangan malu-maluin. Di sini ada More, ada sahabat saya Bang Billy, jangan malu-maluin kalian. Saya ingin kembali kepada Galatia 5. Galatia 4. Cuma. Ya, pertanyaan saya, takluk kepada hukum Taurat itu maksudnya apa? Iya, itu orang Israel, brother. Apa yang salah? Nah, berarti Yesus menebus mereka. Tetap dulu. Betul? Okay. Mereka berdua ini mau jadi dalam kekristenan memahami bahwa Yesus sendiri bahkan mengkritik semua pengajaran yang dilakukan oleh ahli-ahli kitab pada zaman itu, sehingga dia membuat satu perumpamaan. Seorang raja membuat satu acara pesta, kita kembali dulu, kan tadi bicara mengenai penebusan. Kamu dengerin dong. Ada orang ngomong dengerin.
Ya, Ya, penebusan aja dibahas dulu, Bang. dia ini mau jadi Iya, penebus. penebusan Ya. katanya. Ternyata Yesus datang menebus mereka yang taat kepada hukum Taurat. Iya, kamu dengerin, kalian kami siapa? percaya Mohon maaf. bahwa itu ditunjukkan kepada orang Israel. Tetapi Yesus dalam pengajaran membuat satu perumpamaan pengajaran di mana pada saat itu orang-orang yang diundang adalah orang Israel itu sendiri, orang-orang Yahudi yang ada pada zaman itu menolak karena tidak mau mengakui Yesus adalah Kristus itu Mesias yang dijanjikan, sehingga dia memberikan Makanya satu ajarannya itu ajaran baru di mana Bang Suma dan teman-teman Ya. ajarannya jatuh ke orang-orang yang diundang pada zaman itu orang pilihan, seharusnya para ahli kitab, orang-orang Yahudi pada zaman itu. Tetapi karena mereka menolak, akhirnya yang diundang adalah orang-orang yang di jalanan. Kami inilah Nggak yang bisa, pada nggak akhirnya bisa. mengakui. Anda nggak bisa merubah Oh, nggak bisa, pengajaran ini Yesus. pengajaran nggak Anda Yesus, bisa. brother. Nah, sekarang gini, sekarang saya tanya kepada pengajaran saudara, Yesus. Bang Blankon, saudaraku, saya tanya, apakah Anda adalah domba yang hilang dari Bani Israel? Bukan. Saya adalah Jawab. domba dari Ah, kandang bukan. lain, bukan domba yang hilang dari bangsa Israel. Loh, Saya nggak adalah bisa, domba- nggak bisa. Domba itu harus Bani Yakub, nggak Sebentar, bisa. Bro, sebentar, Anda siapa? Sebentar. Sebentar ya. Nggak bisa. Yesus Kandang mengatakan- lain apa? Sebentar. Yesus mengatakan ada juga dari kandang lain yang akan diselamatkan. Dari Iya, kandang tapi lain domba ini- kan, Bani Israel. Bukan Kalau yang dari guguk. Bani Israel ini adalah dari kandang yang itu, tetapi ada dari Oh, nggak kandang bisa. yang lain. Yang terbilang Kandang itu di adalah- sebenarnya gini. Kalau Anda mengerti original teks kitab saudara, bukan Suma kandang di situ. Domba dari mana? Suma domba dari mana? Saya bukan domba, saya bukan Bani Israel. Oh, berarti Saya nggak kambing suka ya? nyamar-nyamar. Kambing. Nyamar. Bukan nyamar-nyamar saya. Berarti Bukan kambing. nyamar-nyamar. Saya nggak mau satu hukum yang yang diberikan Maksudnya, hukum itu kepada kalau kaum bukan domba tertentu. berarti kambing, Saya kan? menempelkan diri ke Ngaku sana. dulu, aduh. Gitu. Ngaku Hanya dulu. dijawab kok malah Nah, ngeyel. sekarang Ini Yesus gimana? mengaku, dengarkan. Yesus mengaku di kitab saudara, aku diutus Iya, hanya katanya. kepada domba, hanya. Oke, Eis. baik. Eis Kami itu terima dalam sebagai bahasa domba. Yunani artinya Iya, khusus. baik. Kami terima Aku sebagai diutus domba. Oke, khusus kami domba yang- kepada kami domba yang hilang dari Sekarang Bani Israel. kamu Apakah domba, saudara aku ini kambing. adalah domba? Jangan-jangan Apakah kamu- saudara ini kamu adalah yang domba hilang. yang hilang dari Bani Israel, atau Anda ini adalah serigala yang nyamar? Itu diucapkan Iya, Yesus cepat, kepada jawab iya. wanita Oke. Kanaan yang Sekarang bukan kami orang tanya, Israel. Kamu ini domba Ya, apa kambing? Enggak. pada waktu Matius itu apakah 15. Yesus tidak menyelamatkan Matius ibu itu 15. anaknya? Yesus Oh, menyelamat, menyembuhkan anak dia dari ibu mengobati, itu. dia Ya, mengobati, itu tapi artinya tujuan dia menguji tujuan ibu daripada itu. kedatangannya Dia itu tidak kepada Bani melayani Israel. orang Israel Yang saja, ngomong ini. tetapi orang asing juga. Udah selesai. Enggak, sama seperti Kok ketika ada enggak? seorang Ini dokter ajaran yang Kristen kok diutus. enggak? Dengarkan, Ini gimana sama sih ketika ada dokter diutus ke Papua, di tengah jalan ada pasien yang muntah-muntah di pesawat. Apakah dokter ini bisa mengobatinya Nggak masuk, nggak atau masuk. tidak bisa? Nggak Dengan masuk. alasan saya diutus Pembahasan hanya itu kepada nggak masuk. Papua. Nggak Nggak masuk. bisa Pembahasan begitu. cuma nggak masuk. Nggak masuk. Yesus tetap mengobati anak orang yang sakit itu. Tetapi Yesus bukan sedang berarti menguji wanita kedatangannya itu, Pak. kedatangannya untuk mengajarkan Bang, Bani Bang, Israel kembali kepada satu-satu ya. Tuhan. Soalnya Bang Billy Yahudi belum Dia ngomong dari menguji tadi ini. iman wanita Host, itu, wanita tertibkan itu dong, host. teguh. Bang Billy juga belum berkomentar tentang Jadi hal di ini semua. antara Islam dan Kristen ada serigala yang nyamar seperti Yahudi. Siapakah dia? Ah, Siapakah yang menyamar jadi Yahudi rohani? Diam dulu itu si cuma Islam suruh atau diam dulu itu. Kristen? Penonton yang menilai ada mana mulutnya yang itu nggak bisa mana diam yang itu, mana. nggak bisa. Tahu Bang ngajarin Billy orang Yahudi. lain, sedangkan dia nabinya aja umi, disuruh nanya kepada kasih dulu. orang ahli kitab. Kasih dulu Bang Billy Ya, biar ngomong. Biarkan penonton yang menilai. Ya, silakan Bang Billy. Ini kambing Monggo, satu Bang ini Billy. terlalu Bukan kere. kamu Julius yang ngatur, bukan kamu hostnya. Lu kan saya kasih Hostnya syarat. bukan kamu di Komentar sini. Kamu keluar kalau kamu masuk ngatur-ngatur. Izin dulu kamu sama Emosi dia, hostnya. padahal katanya anak Tuhan. Gimana Loh, sih? kamu ya orang-orang Anak yang Tuhan seperti itu sudah nggak punya yang- nafsu. Eh, Ini sifat iblis tadi. Kita Mungkin ini siapa? sifat iblis yang disebut tadi. Anak Tuhan itu nggak perlu sekolah, nggak perlu nggak perlu belajar, karena namanya Diskusi, anak Tuhan. diskusi, jangan framing, jangan Tuhan personal. yang luar Udah. termasuk biasa. kamu Julius. Ya, termasuk kamu. Jangan emosi, kalian kan Hostnya ada anak di Tuhan sini. katanya, anak Theos. Gimana nih Kita anak dewa kok sarankan. emosi? Ya walaupun anak Tuhan, Mana ya sih? kami Kan anak bukan kami berarti terlalu membiarkan cerewet. orang-orang seenaknya dong. Shalom, Oh, shalom, nggak bisa. shalom, Kaferim, damai bagi Iya. kalian. Biar kamu tahu bukan kamu yang Ya, salam Silakan, Bang Akhi, Billy. silakan. Salam damai. Ya, Akhi Billy silakan. ya, sepertinya Bang Juma kurang belajar kalau Tuhan itu ada darah gitu ya. Kita lihat Bang Iya. Juma, kambing. di dalam sudah jelas sekali ayatnya berbunyi di dalam Zakaria 9 ayat 11 Bang Zuma,
mengenai Oke. engkau. Oleh karena darah perjanjianku, Tuhan yang bicara, Bang Zuma. Oh salah Bang Billy, Anda belajar Bagaimana Bang original Zuma teks tidak Bang. tahu? Wah, Akhi, belajar original teks. Di dalam original teksnya itu bukan diam. Serigala nyamar domba diam. Diam. Saya yang ditanya. Di dalam original teks. Dengarkan. Saya dengan Bang Billy nih, sama-sama penyembah satu Tuhan nih. Monotheism. Dengarkan. Di dalam terjemahan yang dibuat oleh Lai itu, akhi, itu keliru besar dan menyesatkan. Bukan perjanjianku di situ, tetapi perjanjianmu. Coba akhi Billy tunjukkan original teksnya. Lapis dia. Coba saya ambil kitab tanahnya. Karena di sini Bang Zuma sudah jelas Oke, sekali. silakan. Bang Zuma ini kurang belajar. Silakan akhi Billy. Antum bisa Ibrani, tolong bacakan Ibraninya yang betul. Di situ bukan perjanjianku. Oke, ini sepertinya Bang Zuma ini tidak belajar dalam kitab LAI yang benar ini, Bang Zuma ya. Terjelas di sini. Silakan, akhi. Zakaria 9:11 mengenai engkau oleh karena darah perjanjianku. Ini Tuhan yang berbicara. Berarti Tuhan punya darah. Bang Zuma kena peringatan report. Saya turunkan dulu. Oh, kena ya. Oke. Iya. Kena itu. Jadi di dalam Zakaria 9:11 itu sudah jelas. Jadi kan kita bisa lihat sekelas Zuma mengkritik LAI yang di dalamnya berisikan orang-orang akademisi semua. Hebat kali Zuma ini. Kalau gitu dia aja yang suruh menerjemahkan. Tapi LAI memang sering dikritik sama para pendeta juga, Bang. Sering disalahkan itu. Ya nggak apa-apa. Memang harus ada kritik juga supaya pendewasaan juga, karena bahasa juga terus berubah ya. Kenapa turun ini Ustadz Zuma? Ada peringatan report Bang. Naik lagi aja bisa kok. Zakaria. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang Billy. Selamat pagi. Billy tolong jelaskan kenapa Tuhan bilang itu darahku. Oke, makanya tadi saya lagi nanya. Teman-teman di bawah tolong dengar ya, perhatikan. Oke. Kita tadi Bang Zuma suruh cek teks aslinya, kita lihat dulu. Zakaria 9 ayat ayat 11. Zakaria 11 ya. Mengenai engkau oleh karena darah perjanjianku. Ini mengenai Israel, mengenai Israel engkau oleh karena darah perjanjianku. Darah perjanjian Tuhan dengan Israel, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu. Orang-orang Israel itu ditahan ya, dari lubang yang tidak berair. Oke. Benar, Saya tanya, kunya dipakai untuk apa? Itu makanya tadi perjanjian atau darah? Untuk Tuhan. Kunya dipakai untuk darah atau untuk perjanjian? Untuk teman-teman tolong dicek. Ya. Gam et badam beritek shelachti asirik mikor en maimbo, artinya dan juga melalui darah perjanjianmu. Bukanku dong, tuh melalui bahasa asli, melalui darah perjanjianmu. Bahasa asli. Ini bahasa asli nih. Mana? Nih, beri teh. Ini teh ini yang belakangnya ini menyatakan kepadamu, ya. Jadi gam et badam beri teh. Berit itu perjanjian. Oke, saya ganti. Bolehkah begini? Mengenai engkau oleh karena darah perjanjianmu dengan engkau. Buka nih, lihat nih. Ini nih. Nih. Iya, Pak. Coba kamu sebagai orang waras ya, Billy. Oleh perjanjianmu denganmu. Darah perjanjianmu dengan engkau.
Ini Gimana gini. itu? Also, Kamu akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. also Iya, you. coba Ini jelas. Billy, Billy, coba benar nggak perjanjianmu denganmu? Dengerin dulu, lihat teks nih terjemahannya. Nggak masalah. Ini Perjanjianmu dari awalnya si denganmu Billy benar ini nggak? sudah kongsian sama si Juma sebenarnya teman-temannya. Tapi kita itu Kita juga di Indonesia. tahu gitu loh. Tapi kita ya paksakan aja. Ya. Ini ya. Oke, Ya saya udah bantu Billy, ayo kamu ya. ngomong ya. Saya bantu Billy, kamu. And also you dan juga Kita bukan orang Aku bantu Indonesia kamu berarti. ya. Silakan. Saya dan terjemahkan juga untuk denganmu kamu ya. melalui darah Mengenai perjanjianmu. engkau, dengar dulu. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianmu dengan engkau, aku di situ ganti oleh apa? Aku di situ. Jadi gini, beriteh itu ada perjanjianmu, bukan ku. Aku di sini diganti dengan kata apa? Kata Bapak tadi itu. Udah. Kalau perjanjianku beriti, nih ya, beriteh. Kalau perjanjianku beriti, jelas. Jadi Jadi secara tekstual, perjanjianmu denganmu gitu, brother. Perjanjianmu denganmu. jadi gini dengerin. Nah, iya Nih, udah bacain. terusin. Ini Ya also terusin, you. ayo silakan. Ya, makanya dengerin juga dengan kamu. Yahudi awal-awal ini. Waduh, Loh, mengenai semua sudah tahu beriti itu beda pemahaman Aku ini. di sini ganti dengan apa, Billy? Aku Ini di kan sini terjemahnya akan nih. melepaskan. Ini ya Kamu terjemahnya. akan jadi oke, saya baca ya. Iya. Saya baca ikut kamu ya. Iya. Mengenai engkau oleh karena Also dalam you, perjanjianmu dengan melalui engkau, dalam perjanjianmu, kamu akan melepaskan orang-orang tahanan I will release your. Iya benar, aku akan melepaskan orang-orang dari tahanan. Loh, Iya, Si Tato itu perjanjianmu nanti denganmu, akhirnya brother. terjemahnya, bro. Ini kan jelas, baca Menurut ya. kamu waras nggak, brother? Perjanjianmu denganmu. Ya, aku Ini di nggak situ, usah pakai kamu kan mengganti waras-warasan. kamu. Oke. Ya, Mu nggak denganmu. usah kayak Iya, gitu. iya. baca ya. Bukan begitu. Perjanjianmu denganmu menurutku Billy. waras. Dengerin dulu, ini kan udah ada teksnya. Ya udah lah, ngobrol dulu lah. Iya, ngomong dulu lah. Billy. Ya, ngomong dulu lah, ngomong dengan dulu lah. engkau, ya, perjanjianmu dengan engkau, kamu akan melepaskan orang-orang tahanan dengan engkau. dari lubang yang tidak berair, begitu. Udah? Ngomong dulu yang banyak, lima-limanya ngomong, semuanya ngomong, ayo. Yahudi menerjemahkan. Bahasa Udah, Indonesia Billy langsung aja jawab perjanjian. Iya, bagaimana mau jawab kalian rocos terus kayak mercon? Ganti kan saya pakai kata. Ya udah. Kan kita Pertanyaan Ya udah. kami kan, jadi terjemahannya perjanjianmu denganmu. Itu pertanyaannya. Udah. Ya, udah. Nah, Udah, saya baca oke, ulang saya lagi. jelaskan. Kan cuma ya. itu yang kami Oke. ulang-ulang. Saya baca Dan ulang juga, lagi. Mengenai also engkau, you, oleh karena ya. darah perjanjianmu dengan engkau, kamu akan Nggak ada dengan melepaskan engkau, orang-orang- nggak ada dengan engkau itu teksnya itu ditambahin nama LAI, astaga. Nggak ada. Sekarang, Itu ayat yang coba dimasukkan kamu oleh orang Yahudi. biarkan dia dulu. Nggak ada dengan orang Biarkan Yahudi. dia dulu Ini menerjemahkan dengan orang teman-teman. Yahudi ini. Ini dengan orang Yahudi. Nih. Iya, Dengan saya orang mau- Yahudi Iya, ini. dia Saya biarkan mau dia baca menerjemahkan ganti, dulu. saya Kita baca. mau dengar dia menerjemahkan. Nih. Sekarang kamu terjemahkan coba. Ya udah diam dulu. Bagaimana mau ngomong mau di ngomongin direpetin terus. Kamu yang mau ganti nah. Udah terjemahin aja, jangan kayak anak kecil ngambek gitu loh, Billy. Lu yang ngambek kemana? Kamu Yang bilang terangin nggak aja. waras, yang waras nggak waras kan siapa? Aduh, saya Udah, bertanya diterjemahin tadi aja. itu ke kamu, Kata per kata itu, Billy. coba. Aduh, Ya, ya. tukang ngambekan Ini banget udah sih. jelas ini, udah jelas nih. Kata per kata saja dari bahasa itu Udah, bahasa Inggris jelasin itu. lah. Ya. Ini also you mengenai Kata per engkau. kata dari Look, the originalnya. blood. Ya, astaga. Udah ngomong dulu. Puas-puasin. Ya coba mungkin biar Tulus Billy kebenarannya. membaca Itu dulu. Udah terangin aja. Udah? Terjemahin kata per kata yuk, silakan. Udah. Lah. Also you juga dengan kamu. Loh, itu terjemahan yang kamu baca, Billy. Original tag-nya. Di Nih. Bahasa Ibraninya. Ya udah baca. Itu bilang apa? Badam. Itu bilang apa? Hah? Gam. Badam ya. Badam, aku cari di sini ya. Badam ya. Aku cari Dam di sini. itu dam itu darah. Ya, darah terus. Terus. Darah Jawabkan siapa? Billy, bertanggung jawab. Darah siapa? Beri teha perjanjianmu, bukanku. Beri, Ya. apa namanya? Beri TH. Beri Beri. teha. Ini. Iya, sabar, saya translate di sini. Aku membuktikan kamu ini. Google. Ayo Billy. Udah ya. Semangat. Ya. Jawabkan omonganmu, Billy.
dan juga melalui darah perjanjianmu, aku akan Jangan terjemahannya. Jangan kata perkata Billy, kata perkata dulu. Aduh, capek banget. Also you juga dengan engkau, ya, dengan kalian. Gam ini kalian ya. Gam ini kalian. Kalian. Sabar. Badam meritek. Kata perkata. Oleh karena darah perjanjianmu, Kalian darah perjanjianmu. Ya. Selakti. Ya. Selakti kesirik. Coba diketik dulu. Cari dulu perkataannya. Ya udah diterjemahin aja. Kata berkata dari teks originalnya itu kok malah tanya. Kata perkata coba Billy yang baik, tolong terjemahin kata perkata, nanti kami catat. Dalam bahasa Inggris. Oke, Billy. Dalam bahasa Inggris, your blood of the covenant, begitu ya, kan? Betul, your blood, betul sekali. Oke, sekarang saya di mana ditulis di situ? Coba kasih tunjuk bahasa Inggrisnya, aku mau lihat. Nih. Mana? Nih. Dulu. Jangan goyang. Nih. Itu dia blood. Itu kan your blood. Badan. Bukan your blood. Itu dia blood. Nih, iya, itu dia blood. Di sini your blood. Your blood yang ini apa dulu? Beda. Ini badam. Your blood badam. Sudah beda di situ. Coba. Enggak beda. Di sini your blood of the covenant. Di situ beda. Beda blood di situ. Badam itu darah. Loh. Veritas perjanjianmu. Coba dikasih turun kayak Inggrisnya. Aduh, ini Billy ini koplo sekali. Beda. Jadi also you talk the blood, bukan your blood, bukan book di situ the blood yang sesuai dengan kamu punya. Tetapi di sini dalam Indonesia dalam pengertiannya your blood of the covenant beda. Your-nya untuk apa Billy? Your-nya untuk apa Billy? Yang kamu maksud your blood of the covenant. Oke, enggak, ini udah jelas kok. Your-nya Tidak untuk ada apa Billy perjanjianmu. yang ganteng? Perjanjianmu enggak ada. Your-nya untuk apa? Perjanjianmu, perjanjian Tuhan dengan Israel, ya. Itu perjanjian dengan Israel. Kamu sudah ngarang itu, otak kamu itu sudah parah itu. Kok parah? Virus Yahudi masuk di dalam. Jadi kamu sudah mencari di kamus tadi darah perjanjianmu loh. Teks originalnya jangan baca. Your blood of the covenant. Ini kan udah your blood dibaca. of the covenant. Biarkan Di situ penonton yang beda artinya menilai. dengan Kenapa sih marah-marah? blood of your covenant. Berbeda. Ya, ini udah jelas berbedanya gimana? Ini adalah jelas perjanjianmu, bukanku. Di situ itu tertulis di situ darah perjanjianku. Di sini kalau darah perjanjianmu harus ditulis your blood of the covenant. Itu beda pemahamannya. Lah, damnya nggak usah Ini dipakai. tadi bilang janji dengan orang Kita pakai Israel, janji Tuhan kepada orang Israel, lupa Billy? Nggak kemana-mana, Lupa, fokus di Bil. sini, fokus di Kamu yang sini ya. Billy jangan menghindar dong Billy. Kamu yang janji dengan muter-muter orang padahal Israel kita kamu kan? Blood of your covenant, not my di situ covenant. di situ kamu tidak bisa berubahnya karena di situ tidak bisa pengertiannya seperti melalui itu. darah perjanjianmu, bukan The blood of the blood ya, Iya. the blood janjinya of ke your siapa covenant. Di Billy? sini harusnya your blood of the covenant. Nih lihat. Janjinya ke Mengenai siapa? oleh karena Billy? darah perjanjianku tetot. Betul Billy, janjinya ke siapa Billy? Ke orang Israel toh? Ya jelas. Ya, Betul. ya. Di Betul. situ LAI tahu janji Allah kepada orang Bukan. Israel. LAI tahu kalau ditulis Ya. sesuai nanti bahaya yang baca. Tunggu diam. Itu janji Allah. Janji Harus dibuat Allah sesuai dengan kepada yang orang diinginkan. Israel. Betul sekali. Ini udah Kasih dikasih tahu kan Billy, karena Kasih darah tunjuk perjanjian kasih dengan tunjuk engkau. Ibraninya. Engkaunya siapa Billy? Kasih tunjuk Ibraninya, Orang kasih tunjuk. Israel. Betul. Kasih tunjuk Ibraninya. Ibraninya mana Ibraninya? Billy. Betul. Ibraninya mana? Ibraninya Iya mana? sudah, nggak salah.
LAI Salah. nggak salah. Kalau darah perjanjianku, berarti Tuhan Dengan punya darah. perjanjianku Iya. dengan engkaunya ini orang Israel. Mana Ibraninya? Ibraninya mana? Perjanjian Lu bilang dengan Allah itu roh. engkau. Sejak kapan roh Ibraninya punya mana? darah Ibraninya, juga? Ibrani. Masih nggak konsisten nih. Ibraninya mana? Allah Ibraninya. bukan roh. Siapa yang bilang Allah roh? Iya, Allah kasih ya, lihat Kan Ibraninya. dia Ibrani. Allah roh, Allah roh. Roh punya Mana? darah Ada ya. hubungannya Julius, Mana? kamu mengartikan di situ ndak ada gunanya, nggak Kurang ada jelas. itu sambungannya Kurang Julius. jelas. Tolak dulu. Mana Baik Ibraninya? bahasamu. Gua cuman pembantu. Gimana More Billy? Mana Masih mau lawan Ibraninya? saya More Billy? Ternyata benar. Ternyata bukan darah perjanjianku. Darah perjanjianmu. Tapi Darah perjanjian Allah dengan engkau. Nggak ada. Nggak ada. perjanjianku, Nggak bukan ada. perjanjianmu. Allah dengan orang Perjanjianmu Israel, bukan betul nggak, perjanjianku. Billy? Perjanjian Dengan Allah dengan orang kebalik-balik Israel, tuh. betul nggak Billy? Dengan engkaunya nggak ada. Kamu teksnya mau nggak ada. menghindar Billy? Kalau Ini, itu nih. perjanjian Dengan Allah dengan engkau, Israel, mana? Dengan Billy. engkau mana? Mana dengan engkau nggak ada. Iya, Tuh. itu perjanjian dengan ada. Allah dengan orang Israel, betul Billy? Iya, tapi bukan darah Allah, tapi darahmu. Tidak ada dikatakan itu darah Allah, yang ada itu perjanjian. Iya, berarti ini salah perjanjian dong. Israel. Bukan darah Allah. Revisi Punya lagi. itu untuk perjanjian, Revisi lagi, revisi, bukan revisi. untuk darah. Revisi lagi. Kalian kemampuan Itu nggak ada bahasanya kata lemah Allah, sih. memang kok. Makanya jangan ikut yang buta huruf. Lah, Supaya yang buta huruf kalian itu cepat perjanjianmu mengerti ditulis bahasa. perjanjianku. Nggak masalah, karena di sini udah Buta ada huruf nggak nama masalah. dengan Daripada menipu. engkau. Gini, Dengan kok nggak masalah? Lebih bagus, engkau. lebih bagus Emang kalau Billy, buta Billy coba atau Billy, menipu. emang itu perjanjian Coba. Allah dengan Israel bukan Billy? Billy, Iya, Lebih bagus itu jadi tapi orang perjanjian, buta. perjanjian, Allah Betul, tidak. betul, betul. perjanjianmu. Daripada Itu menipu. dia Billy. Makanya di sini tulisnya perjanjianku huruf besar dengan engkaunya orang Oh salah Israel. itu Berites. Jonto itu Berites. Berites Ya, itu. ya tahu Itu ya, kurang. Billy. Bukan beriti. Kurang itu. Maksud kamu. Salah itu Hebrunya salah. Hebrunya salah itu. Hebrunya salah. Maksud kamu. Salah. Nih, Hebrunya gini yang benar. Nih. Nih, Bersiaplah yang akan benar ini. kepenuhan. Itu iya. Nih yang benar ini nih. Nih Hebrunya ini. Nih. Itu Bro Dari Junto tes. itu langsung aja itu dikasih besar, dikasih suara besar itu. Kamu kan ini. Nih. Maksud kamu Salah. Kamu harus ada syafid ininya. Nih. Tuh. Salah gimana? Beritik. Maksud kamu kan seperti ini. Beri- Goyang-goyang dia goyang. Kat syafid. Beritek. Sabar. Dia maunya kayak gini. Dia maunya kayak gini. Ya. Salah itu. Hebrunya Itu tuh. salah. Kebalik. Beritek. Kamu- Jelas itu. Kamu Yahudi dari mana? Yahudi virus. Gak usah nggak bahas pribadi. Kita sedang bahas ini kok bahas pribadi. Kalau tanya Yahudi ya wajar lah, kamu Yahudi dari mana? Itu kan bukan tanya pribadi, Bro. Kalau Yahudi aja Anda pertanyakan, bagaimana kami yang kalian adalah Kristen? Lucu Kita ya? lagi bahas ini kok urusan. Lo udah jelas di sini. Beritek. Perjanjian Allah dengan Dari Israel. toh. Gini, Salah. gini teman-teman Kristen yang benar di situ, Allah dengar, dengan Esther, Israel. kau diam dulu, dari tadi kau nyerocos, tak ada ilmu. Di situ yang benar perjanjianmu atau perjanjianku? Dia mau kayak gini. Jawab dulu. Iya, Perjanjianku atau perjanjianmu? Sekarang saya tanya, dari LAI itu salahnya di mana? Lah, perjanjianmu, Memang perjanjian Allah perjanjianmu dengan Israel, dirubah menjadi perjanjianku. Perjanjian Allah dengan Jangan ke Israel. situ, Tidak Esther. lain maknanya. Esther, sama enggak? Maknanya Sama tetap tidak sama. perjanjian? Perjanjian. Sama Saya enggak tanya, kandungannya Billy, perjanjianku coba, dengan kamu berani perjanjianmu? nggak mengatakan ini perjanjian Ih, Allah dasar. dengan Israel, betul tidak? Dasar penipu, Betul tidak, Bill? pendusta. Ini betul. Nah, LAI bilang nih mengenai engkau oleh karena darah. Perjanjianku Tapi dengan Allah nggak Israel punya memang darah. tetap Allah dengan Iya, Israel. tapi Baca. Tidak ada hubungannya dengan Gamet darah, bedam dengan beretek. darah Allah. Adapun Anda Dan karena bukan darah darah dari Allah di perjanjianmu, sini, Pak. bukan darah dari Darahnya perjanjianku. tidak digunakan Lanjutkan, untuk jangan sepotong-sepotong, dilanjutkan itu. Iya, itu jelas itu. Apa yang dikatakan? Ada Bedam beretek. perjanjian. Darah karena darah, oleh darah.
beretek dari perjanjianmu. Oleh karena Silati, aku akan membebaskan Asirayat tahanan Anda. Kunya untuk siapa? Kunya untuk Mibo, perjanjian, Pak. Mibo Bukan untuk dari darah. apa itu? Dari Mibo dari Kunya apa untuk itu? perjanjian, bukan Mibo untuk dari darah. Bapak nggak lihat? dari lubang en mayim, tidak ada tanpa air. Ye. Perjanjiannya ditulisnya denganku, bukan dengan darah. Dari Kunya bukan perjanjianmu. dengan darah. Karena darah dari perjanjianmu. Karena darah dari perjanjianmu. Perjanjianku Oh, ini mau dengan sampai engkau. kapan? Bola balik, bola Tadi bilang balik, nggak bola bilang, balik. Harusnya kalian Ini Billy. Kenapa harusnya kalau kenapa dibilang darah perjanjianmu? Kenapa? Karena itu berhubungan dengan sunat. Ini harusnya kamu Itu berhubungan dengan sunat. kamu ganti ini. Masa Tuhan yang disunat? Kamu nggak bisa ganti. Perjanjianku Tuhan yang disunat. Ya udah jelas ya. Iya, udah Di jelas. sini jelas Udah yang jelas. bilang Mereka kan disunat, Bang Juma. Gimana tidak sih? Oh, menyalahkan makna harusnya perjanjian Allah dengan Israel. Perjanjiannya itu di dalam darah. Nah, terus kalau dengan Israel kenapa ada kalian? Kalian Israel. Loh, kami Israel secara rohani. Alkitab perjanjian baru dijelaskan. Itu pemahaman Kristen, brother. Bukan Yahudi. Berarti kalianlah penyamar domba iya? itu ya. Kalian yang menyamar ya. Tadi udah Terjawab ya. dikatakan. Di Kristen kandang penyamar domba. harusnya kita kalian Willy, kandang yang harusnya kitabmu itu tertulis begini Willy. Kasihan Salah, kali. Bang. Hebrunya salah itu. Hebrunya Iya. salah. Kamu tidak bisa doa begini. Hebrunya Maksud salah. maksud dan tujuan kamu kan ini. Salah, itu Hebrunya salah. Saling orang. Maksud kan kamu ini. Maksud kamu ini. Kenapa ngotot sekali dengan darah? Kamu suruh mau gini kan? Udah tertulis jangan di bola situ. balik lagi. Bariti Pertanyaannya tidak kenapa dikatakan teman-teman bariti. begitu ngotot? Ini kan kemauan yang kau. ingin Tuhannya itu punya darah. sih. Harusnya begini. Tuhan tidak Harusnya punya tertulis darah. begini Willy di kitab kamu. Tuhan tidak punya darah. di Tertulis Zakaria- baritek Zakaria bukan 9 bariti. ini. Kalau bariti perjanjianku, baritek Ini perjanjianmu. tidak menjelaskan Aduh, Tuhan inilah kalau punya buta huruf. darah. Esther, inilah kalau buta Tetapi huruf ini Esther. perjanjian. Nggak bisa baca kitab. Harusnya tertulis Iya. gini. Perjanjiannya pun bukan sama kalian Perjanjian kok. Kenapa repot sih? Allah